tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Siang, Dok. Selamat siang. Dok, ini yang pertama, Dok, kita mau tanyakan. Pengasapan daging dan ikan adalah pengawetan makanan secara alami. Ini fakta atau mitos, Dok? Ya, ini adalah fakta. Fakta. Jadi ceritanya gini, proses pengawetan makanan menggunakan asap itu sudah ada sejak zaman bahela, zaman dahulu kala. Purbakala, Dok. Purbakala ya. Kalau kita belajar mengenai sejarah, kita lihat bahwa nenek moyang kita itu berpindah dari satu tempat menuju ke tempat lain, mereka makan habis berburu kemudian diasepin supaya awet makanannya. Zaman dulu kan tidak ada pasar seperti kita, besok mau belanja langsung nggak bisa. Nah, makanan hasil perburuan itu supaya bisa dikonsumsi oleh mereka satu keluarga atau satu komunitas harus diawetkan. Cara yang paling mudah adalah diasap. Ya. Nah, jadi nggak apa-apa, Dok, ya diawetkan kan diasap. Dengan diasap ya, zaman dulu karena ini adalah teknik yang paling tradisional. Nah, waktu zaman dulu kan mereka nggak ngerti ya bagaimana efek sampingnya, apa sih kejelekannya. Ya. Ini ada lagi nih, Dok, mitos atau fakta, Dok, kalau makanan yang diasapkan ini baik untuk kesehatan tulang. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos ya. Waduh, Kenapa, Dok? kenapa, Dok? Jadi, makanan yang diasapkan itu tergantung. Yang diasap itu apa? Kalau yang diasap cuma ikan, kemudian daging seperti itu, ya tentunya tidak semuanya bagus untuk tulang. Tulang itu kan sumber utamanya adalah kalsium, fosfor, magnesium dan sebagainya. Dan itu paling banyak pada makanan yang sudah segar, yang masih segar. Karena dengan proses pengasapan kan artinya dia diawetkan. Dengan pengolahan itu kadar-kadar vitamin yang bagus untuk tubuh kita bisa ikutan hilang. Nah, jangan lupa itu. Ya. Dok, ini juga, Dok, nih mungkin kabar yang paling sering kita dengar ya, bahwa katanya kalau makanan yang sudah diasap dapat meningkatkan risiko cancer atau kanker. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Kenapa, Dok? Gitu. Jadi kejelekan dari proses pengasapan ini adalah risiko kanker yang meningkat. Kenapa? Dikaitkan dengan namanya PAH. Polycyclic aromatic hydrocarbon. That's right. Jadi betul. Itu adalah hasil dari pembakaran. Jadi asap-asap yang keluar dari pembakaran itu yang umumnya tidak sempurna itu menyebabkan terjadinya hidrokarbon. Dan inilah yang merupakan salah satu zat karsinogenik yang ada pada makanan yang diasap. Ya, jadi mesti hati-hati. Hati-hati, Dok, ya. Hati-hati ya. Ini ada lagi, Dok, fakta tuh, Dok. Kalau misalnya daging asap meningkatkan resiko terkenanya stroke. Ya, ini fakta. Nah, kok bisa fakta ya? Karena sering sekali daging-daging maupun ikan yang diasap itu sering diberikan bumbu sebelumnya. Dan bumbu-bumbu itu biasanya kan harus ada rasanya, paling gampang adalah garam. Kenapa? Karena memperkuat proses pengawetan ya. Jadi pasti akan menjadi lebih concentrate garamnya. Nah, itu salah satu risiko untuk meningkatkan stroke karena berkaitan dengan hipertensi. Terus yang tadi digulai, Dok, ya? Ditambah lagi santannya. Tapi jangan salah, di dalam gulai itu dia banyak kunyit. Lihat nggak warnanya kunyit? Iya, itu kuning-kuning banget. Ya, dan kunyit itu mempunyai sifat sebagai antioksidan. Tapi tadi kan ada santan juga, Dok, ya? Ya, yang penting gini, itu kan proses masaknya. Waktu makan santannya jangan dipindahin semua. Jadi yang diambil paling satu sendok. Tapi itu yang enak. Nah, itu dia. Iya. Dok, ini juga ada mengatakan bahwa cara pengasapan makanan harus dengan suhu dan lamanya waktu pengasapan yang tepat. Ini fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Ya, jadi Kenapa, fakta. Dok? Gini, proses pengasapan itu ada macam-macam ya. Ada yang tadi katanya pengasapan dingin, pengasapan panas. Kalau dingin yang digantung, artinya punya jarak antara bahan yang mau diasap dengan pusat dari berapa si jauh apinya. tuh, Dok, kira-kira? Tergantung ya. Kalau tradisional, kalau di daerah-daerah di desa Meter mungkin kali nggak boleh, agak jauh biasanya. Mereka punya yang lebih tinggi lagi supaya sirkulasi udaranya menjadi lebih cepat kering juga bahan makanannya ya. Ada yang langsung di atas api. Nah, itu. Nah, kemudian pada waktu proses pengasapan itu juga mereka suka tambah-tambahkan bumbu dan sebagainya ya. Nah, terus waktu diasapin itu yang mesti diperhatikan adalah bahan yang dipakai untuk menghasilkan asap. Nah, jadi apakah dia menggunakan mesin ya, kayak oven gitu juga dia bisa ya. Tadi kita juga lihat ada ovennya. Atau dia menggunakan kayu. Atau arang ya? Atau dia arang. Atau dia menggunakan serbuk gergaji.
Wah, serbuk Jadi gergaji. serbuk kayu-kayu Oke. yang udah diserbuk itu dipanaskan. Atau sabut kelapa dok, ada juga kan? Boleh, ya. Nah sebetulnya mana dok yang lebih aman Ya. menggunakan sumber perapian ini? Apakah Nah. sabut kelapa, kayu bakar, arang, atau yang lain dok? Yang paling aman sebetulnya yang tidak ada unsur kayu-kayunya. Oh. Karena unsur kayu-kayu itulah yang sering menghasilkan pH tadi. Iya. Seperti charcoal seperti itu ya dok. arang Sabut dan kelapa, kawan-kawan ya. Ha, Oke. yang seperti itu. Jadi paling aman yang tidak ada. Yang sekarang kan pakainya mesin. Nah itu jauh lebih aman. Iya. Tapi kalau misalnya tradisional sekali di desa nggak ada, ya pilihlah yang paling aman. Jadi yang sudah pembakarannya agak sempurna, mungkin bisa dari kayu arang gitu Oke. ya. Karena Iya. apa? Kita mesti tahu persis kayu yang dipakai itu apa. Betul. Nah, kayu itu menghasilkan asap yang kadang-kadang bahan kimianya itu yang kolaborasi Oke. membentuk pH ya. Oke Iya. dok, ini ada lagi nih, ini yang ditakuti sama ibu-ibu nih dok. Katanya ibu hamil dan menyusui ini sebaiknya hindari makanan asap. Iya. Fakta atau mitos dok? Fakta. Oke, Ya, fakta. kenapa dok? Jadi gini, ibu hamil itu memang dianjurkan Iya. untuk selalu mengkonsumsi makanan Segar. yang segar ya, untuk mengurangi risiko terhadap janinnya. Iya. Setuju dok. Ya, pada waktu kita makan makanan, ini kan makanan yang diawetkan, Betul. teknik untuk mengawetkan Iya. makanan. Iya. Kalau bisa dapat sumber segar, kenapa harus yang diawetkan? Setuju banget Kita dok. semua tahu bahwa makanan segar pasti memiliki Iya. tingkat nutrisi yang jauh lebih Betul. tinggi. Iya. Ya. Iya. Jadi Oke. memang lebih baik Lebih pilihlah baik yang yang segar segar, dok ya. betul. Iya. Dok, kemudian tipsnya apa nih dok supaya masyarakat mungkin yang supaya bisa lebih aman atau mungkin mendapatkan manfaat lah dari makanan yang diasap. Iya. Karena banyak orang yang mungkin suka karena lebih gurih, karena aromanya. Ini gimana dok? Gini, intinya yang pertama adalah back to nature, kembali ke makanan yang fresh. Iya. Kalau sampai kepepet nggak ada atau dengan segala 1001 macam alasan, Iya. maka pilihlah makanan yang asap, yang itemnya itu yang berkurang. Jadi Oke. jangan dicari yang seperti Iya. gambar-gambar Jadi itu yang Nah, putih Dok, kalau ini dok ya, ya. diambil yang dalamnya saja. Oh, Oke. berarti dibuang aja gitu Ya, ya dibuang dok, ya? aja Oke. selaput-selaput luarnya karena dia yang kontak langsung dengan si asapnya Terus tadi. amannya ini dikonsumsi berapa kali dok dalam seminggu? Nah, sebaiknya jarang-jarang. Jadi jangan berapa kali, paling baik 2 kali sebulan maksimal. Oke Dua deh. kali sebulan. 2 kali Oke, sebulan. Dok. Jangan terlalu sering. Dan Oke. pada waktu dimakan juga jumlahnya jangan terlalu banyak. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Terima Ida. kasih. Terima kasih, Terima Dok. kasih.